Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas PAI bersama saya lagi Bu Vera Noviana Marwati, Mapel Pendidikan Agama Islam. Bagaimana kabarnya semuanya? Baik semuanya, alhamdulillah sehat walafiat dan serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dan ingat pesan Ibu. Oke. Hari ini kita masuk ke materi baru di semester baru. Bab baru di semester baru. Semoga semuanya tambah disiplin, tambah rajin, tambah giat dalam belajar agar hasil yang kita dapatkan bisa maksimal semuanya. Oke, mari kita mulai pembelajaran pada kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai pembelajaran kali ini. Semangat. Orang tua merupakan orang yang bertanggung jawab dalam sebuah keluarga untuk mengantarkan seorang anak menjadi dewasa dan mandiri dengan cara mendidik, mengasuh, dan membimbing. Oleh karena itu, orang tua merupakan sosok yang paling banyak memberikan pengaruh dalam mewarnai kehidupan seorang anak. Dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan, orang tua kita mempersiapkan bekal anaknya terkait dengan penanaman dan pembiasaan nilai-nilai baik, ilmu pengetahuan, dan keterampilan. Sehingga salah satu akhlak mulia yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah berbakti kepada kedua orang tua. Nah, bagaimana cara kita dalam menghormati orang tua atau bagaimana akhlak seorang anak kepada orang tua? Yaitu yang pertama, menaati semua perintah orang tua selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan agama. Nah, sebelum kita menaati perintah orang tua, akan lebih baik apabila kita memilah-milah apakah perintah tersebut sesuai dengan aturan agama atau tidak. Yang kedua, berbuat baik dengan sebaik-baiknya, dengan cara selalu memperhatikan segala kebutuhannya dan melayaninya dengan penuh keikhlasan. Dan yang ketiga, mencintai dengan sepenuh hati, yang ditunjukkan dengan wajah yang senantiasa ceria dan tidak segan-segan untuk mendekap dan memeluknya dengan penuh kasih sayang. Yang keempat, merendahkan diri pada keduanya, baik dalam perkataan maupun dalam perilaku, dan senantiasa diiringi perasaan dengan cinta. Nah, sebagai contohnya adalah ketika kita berbicara kepada orang tua, maka suara kita direndahkan. Tidak boleh lebih tinggi daripada suara orang tua kita, atau bahkan seperti orang yang marah-marah. Itu tidak boleh. Lalu, bagaimana apabila kita sedang berselisih paham dengan orang tua? Maka, dengarkan pendapat orang tua terlebih dahulu. Setelah orang tua selesai mengungkapkan pendapatnya, maka kita bisa mengungkapkan pendapat kita dengan cara yang baik dan suara yang lembut. Jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata kasar dan menyinggung hati kedua orang tua kita. Yang kelima, sering berkomunikasi dengan orang tua dengan penuh khidmat dan bijak, bertanya tentang kesehatan, keinginan, dan kemauannya. Walaupun hanya pertanyaan sederhana, pertanyaan-pertanyaan itu akan menyenangkan hati orang tua kita. Yang keenam, selalu mendoakan akan keselamatan orang tua, memohon ampunan atas kesalahan dan kekhilafan orang tua, dan memohonkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Yang ketujuh, senantiasa menyambung tali silaturahim dengan para teman dekat orang tua dengan cara mengunjunginya. Yang kedelapan, berbakti secara sempurna dan berbuat yang terbaik bagi kedua orang tua dengan tulus ikhlas, sebagai ungkapan terima kasih atas jasa-jasanya yang selama ini telah merawat, mengasuh, mendidik, mengajarkan, menyayangi, mencintai, dan lain sebagainya. Yang kesembilan, sayangi dan hormati kedua orang tua sepenuh hati, terutama ketika mereka sudah mencapai masa tua atau dalam keadaan yang sudah lemah. Jangan sampai kita melupakan jasa-jasa mereka dengan meninggalkan dirinya di rumah atau bahkan meninggalkan dirinya di panti jompo. Yang kesepuluh, pilihlah kata-kata yang baik, santun ketika berkomunikasi dengan kedua orang tua. Jauhi perkataan dan sikap yang dapat menyinggung perasaan orang tua, sehingga mereka senang, gembira, dan bangga memiliki anak seperti Anda.
Dan yang terakhir, salah satu bentuk jihad adalah dengan menjaga dan membela orang tua dari segala sesuatu yang dapat menyakiti dan membahayakan diri mereka. Berkaitan dengan hormat kepada orang tua, coba kalian renungkan kisah ini, yaitu judulnya Menjadi Anak yang Qurratu Aini. Sebelum Rasulullah SAW wafat, beliau sempat berpesan kepada Abu Bakar, yaitu, jika engkau pergi ke daerah Yaman, carilah orang yang bernama Uwais Al-Qarni dan mintalah doa kepadanya. Dia adalah salah satu hamba Allah Subhanahu wa taala yang sholih. Abu Bakar tidak sempat bertemu dengan Uwais. Wasiat itu disampaikan kepada Umar bin Khattab. Mendengar itu, Umar bin Khattab penasaran dan dicarilah orang yang bernama Uwais di tanah Yaman. Para sahabat heran melihat seorang Khalifah Umar mencari seorang rakyat jelata yang bernama Uwais Al-Qarni. Setelah bertemu, bertanyalah Umar kepadanya, "Wahai Uwais, amal apakah yang engkau perbuat sehingga aku disuruh menemuimu dan meminta doa istighfar darimu?" Dengan rendah hati, Uwais menjawab, "Ya Amirul Mukminin, saya tidak mempunyai amal perbuatan yang baik. Saya hanya mempunyai seorang ibu yang sudah tua. Sebenarnya, saya ingin sekali bertemu Nabi Muhammad SAW dan berjihad bersamanya. Namun, saya tidak tega meninggalkan ibu saya yang sudah tua renta. Itu saja yang saya lakukan, wahai Amirul Mukminin." Nah, dari kisah tersebut, coba kalian renungkan, kemudian cari hikmah apa yang bisa kalian dapatkan dari kisah tersebut. Itu merupakan salah satu tugas kita hari ini, oke? Nah, sekarang kita masuk pada dalil-dalil nakli terkait tentang hormat kepada orang tua. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima, yang artinya, dan Tuhanmu lah telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Isi dan kandungan ayat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mengabdi hanya kepadanya, tidak menyekutukannya dengan apapun dan siapapun juga. Allah juga memerintahkan kepada kita untuk berbuat ihsan atau berbuat baik kepada kedua orang tua. Ihsan kepada orang tua artinya memperlakukan orang tua dengan lebih baik, sehingga membuat orang tua senang dan bahagia. Berbakti kepada kedua orang tua menjadi keniscayaan bagi setiap anak, sebab orang tua telah mengasuh, membimbing, dan mendidiknya selama bertahun-tahun, sejak masih kecil sampai dewasa. Sepanjang waktu itu, tentu banyak kesulitan yang dirasakan oleh orang tua. Itulah sebabnya setiap anak harus menyadari semua itu dan di saat yang bersamaan membalas semua kebaikan kepada kedua orang tua dengan cara yang lebih baik dan terbaik. Apabila ayah atau ibu atau keduanya sudah mencapai usia lanjut dan dalam pemeliharaan kita, Allah melarang seseorang untuk memperdengarkan tutur kata yang tidak sopan. Selain itu, Allah juga melarang seorang anak menggunakan kata-kata yang buruk dan menyakitkan, meskipun hanya sekedar mengucapkan kata "ah", karena ucapan yang seperti itu dapat membuat hati orang tua menjadi sedih dan sakit hati. Allah juga memerintahkan jika melakukan komunikasi kepada ayah dan ibu harus dengan penuh adab dan akhlak mulia, berbicara dengan santun serta penuh rasa cinta kasih dan sayang. Selanjutnya, hadis tentang menghormati orang tua. Dari Abdullah bin Amr, dia berkata, seseorang datang kepada Rasulullah SAW meminta izin hendak ikut jihad atau berperang. Lalu Nabi SAW bertanya kepadanya, "Apakah kedua orang tuamu masih hidup?" Jawab orang itu,
Masih, sabda beliau, berbakti kepada keduanya adalah jihad. Hadis riwayat Muslim. Isi dan kandungan hadis. Yang pertama, berjihad di jalan Allah merupakan tugas mulia dalam menegakkan ajaran Islam. Oleh sebab itu, banyak sahabat yang mengajukan permohonan untuk ikut berperang bersama Rasulullah SAW. Hal tersebut menunjukkan bahwa para sahabat memiliki komitmen yang kafah atau paripurna, sempurna dan totalitas terhadap ajaran Islam. Kemudian dijelaskan pula bahwa Rasulullah SAW memberikan batasan boleh tidaknya ikut berjihad. Salah satunya adalah pentingnya berbakti atau merawat orang tua, terutama saat sudah lanjut usianya atau alasan lain yang dibenarkan oleh syara', sehingga lebih baik menjalankan kewajiban kepada kedua orang tua dibanding berjihad di jalan Allah. Berbakti kepada orang tua dengan merawat dan berbuat baik kepadanya merupakan ibadah yang sangat mulia, sehingga pahalanya disamakan dengan pahala berjihad. Bahkan, berbakti kepada orang tua adalah salah satu bagian dari jihad. Nah, itu tadi pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kalian pahami dan kalian mengerti dengan baik. Apabila kalian ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas, bisa kalian tanyakan langsung ke saya atau nanti saya akan buat forum di Google Classroom. Nah, untuk ketentuan tugasnya, pasti ada tugas ya. Ketentuan tugas nanti akan saya sampaikan ke PC masing-masing. Nanti saya juga akan buat di Google Classroom juga untuk pengumpulan tugasnya. Terus mungkin itu aja ya. Jadi kalau misalnya kalian mau menanyakan sesuatu bisa langsung japri saya itu. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.